warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartada wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan bab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekhul Islam Ibnu Hajarin rahimahullahu taala. Kita sekarang di hadis ke-47. Ya, hadis ke-47, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Talhah bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dha'if. Dari Talhah bin Musarrif, dari abahnya, dari kakeknya, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang lemah. Jadi riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu ketika kumur-kumur dan menghirup air ke hidung beda, jadi pisah. Ya, kumur-kumur dulu, habis itu ambil air ke hidung. Jadi mulut kumur-kumur, kemudian ambil air lagi hidung. Jadi dengan air yang berbeda. Nah, tapi kata Ibnu Hajar sanad ini dhaif. Nah, kemudian hadis ke-48, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, dari Ali radhiyallahu taala anhu tentang sifat wudu Nabi atau tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tamadmada wastansara salasan. Ya, Nabi itu kumur-kumur dan menghirup air ke hidung satu kali. Maksudnya apa? Satu paket, ya. Jadi kumur-kumur dan menghirup air ke hidung 3 kali. Ya. Yumadmid wa yansur minal kaffil ladzi yakhudhu minhul ma'a. Nabi kumur-kumur dan ya menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya dari apa? Al-kaf, dari telapak tangan yang Nabi ambil air dari situ. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Ini juga diriwayatkan Imam Abu Daud dan Nasa'i, ya. Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i atau Al-Mujtaba. Nah, jadi riwayat ini sahih. Ya. Jadi Nabi ambil airnya satu untuk kumur-kumur, sebagiannya untuk kumur-kumur, sebagiannya masuk ke hidung. Ya, dari tangan atau telapak tangan yang dia ambil air dari situ. Ya. Tangan ini dari Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, ini lebih sahih. Nah, hadis ke-49. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ini udah pernah kita baca di sini ya. Versi panjangnya.
Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, fi sifati al-wudu, tentang tata cara wudu, maksudnya wudu Nabi. Tsumma adkhala yadahu, kemudian Nabi memasukkan tangannya, ya maksudnya telapak tangannya. Jadi kan dalam riwayat yang udah kita baca, Nabi mencuci kedua tangannya dulu, ya, di luar dialirkan air, udah bersih nih. Kan sunnah sebelum wudu mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Nah setelah ini dicuci baru Nabi masukkan. Nabi masukkan apa? Tangannya, maksudnya telapaknya ke dalam bejana. Ngapain? Ngambil air buat apa? Kumur-kumur plus menghirup air ke hidung. Masukkan tangan ke bejana, air ada di tangan, sebagian masuk mulut, sebagian masuk hidung. Tapi setelah kumur-kumur langsung dikeluarkan. Sebetulnya nasaro yansuru atau istansaro yastansir itu mengeluarkan air dari hidung, tapi juga bisa bermakna mengeluarkan air dari memasukkan air kemudian mengeluarkannya. Nasaro yansuru. Ya kalau belum dimasukin masa dikeluarin. Ya, ini yang nomor 47 48 kan kata-katanya 48 ya, yansur. Nah, yansuru. Yansur itu mengeluarkan. Ya tentunya dimasukkan dulu kemudian dikeluarkan. Nah, ini hadis sahih ya. Wastansyaqa, nah, jadi famad madha wastansyaqa min kafin wahidah. Nabi kumur-kumur dengan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Yaf'alu dzalika salasan. Yaf'alu dzalika salasan. Nabi melakukan itu 3 kali. Tangan apa? Tangan kanan. Ya, kalau tangan kiri dijelaskan. Tangan kanan. Kalau sekarang kita pakai keran ya, pakai keran. Pakai satu tangan boleh, pakai 2 tangan malah susah. Coba Pak, 2 tangan. Malah susah ya? Atau gampang? Bisa ya? Kalau muka 2 tangan, afdolnya, karena lebih mengena. Makanya Nabi pakai 1 tangan aja untuk hidung sama mulut. Jadi 1 tangan pas aja. 2 malah repot kayaknya. Ya enggak? Coba. Malah. Ya 2 coba, pakai 2. Malahan tumpah. Coba. Saya praktek 2 tangan. Ambil. Susah malah, ya. Kalau ini malah masuk, kalau 1 pas soalnya sama mulut. Dapat. Tapi kalau 2 malah susah. Pakai 2, bukannya malah kemana-mana 2. Ini tumpahan di sini. Ya kalau 2 ujung-ujung tetap 1, enggak apa-apa. Tapi Rasulullah pakai 1 tangan. Terus kalau kita nggak punya tangan bagaimana? Atau nggak ada tangan kanannya? Tangan kanannya sakit lah, atau bisulan atau apa? Ya, tangan kiri enggak apa-apa. Kalau nggak ada tangannya, ya sebisanya aja. Ya, bisa minta tolong orang. Ya, jangan dimasukkan mulutnya. Tapi kalau memang nggak bisa lagi, nggak ada yang nolongin, akhirnya kumur-kumurnya masuk ke ke gayung atau ke bejana tadi, ya gimana lagi? Seperti orang makan pakai kaki karena nggak ada tangannya, ada kan? Nulis pakai kaki, melukis pakai kaki, ya tangannya nggak ada. Tapi terampil biasanya orang yang cacat, Allah kasih kelebihan luar biasa di sisi yang lain. Masya Allah. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita berwudu, afdolnya sekali
kumur-kumur dan apa sekali kumur-kumur, maaf. Jadi afdalnya kalau kita berwudu ketika mau kumur-kumur dan menghirup air ke hidung tuh sama-sama, jangan dipisah. Ada sih dipisah, hadisnya lemah, yang lebih kuat justru satu. Jadi ambil air. Itu kalau anak kecil nggak bisa, perlu waktu itu, nggak bisa itu. Ya, kalau anak kecil itu susah dia. Gimana nyedot? Nyedot aja belum bisa. Iya. Kalau kumur-kumur oke, kumur-kumur jadi telan. Ya, anak kecil tuh suruh wudu, suruh kumur-kumur nggak keluar-keluar airnya, ditelan. Nah, terus dia itu masih takut menghirup air ke hidung itu, takut kelepasan. Padahal nggak apa-apa ya. Kata Nabi, balighu fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Tapi sunnah. Kalau kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi perdalam menghirup air ke hidung, kata Nabi, kecuali lagi puasa, jangan. Karena takut kelepasan akhirnya masuk dan bisa ke lambung, masuk perut jadinya. Pedes, pedesnya bukan main juga pas lewat sini. Ya. Nah, itu kalau suara mau bagus harus berani begitu sampai matanya. Jadi hirup air ke hidung, jangan dikeluarin sampai masuk ke dalam sini, sampai kita sini kayak ada sesuatu di kepala. Nah, itu suara jadi plong, jadi bagus, adzan bagus. Ya mau bagus tersiksa juga. Soalnya itu harus dalam banget. Ya kalau sedang ya sedang. Tapi intinya menghirup air dalam-dalam itu sunnah, nggak wajib. Ya bahkan nggak menghirup air, nggak kumur-kumur, kalau menurut jumhur sah aja wudunya, karena sunnah wudu. Nah, jadi afdolnya jangan dipisah kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Tapi kalau belum bisa pisah, enggak apa-apa. Mulut dulu apa hidung dulu? Kayaknya yang lebih dekat ke bawah ya mulut dulu. Hidung baru mulutnya, pasti ke atas dulu. Kecuali yang mulutnya di atas, hidungnya di bawah. Habis kecelakaan terbalik. Nah, jadi ya mulut dulu habis itu hidung. Tapi kalau udah bisa sekali. Nah, itu kita harus sabar ngajarin anak-anak. Wudu, ayo hirup air ke hidung plus kumur-kumur. Sabar ngajarin. Nanti lama-lama biasa. Kayak motor kupling, saya nggak bisa. Ini dilepas mati. Ya, mau kumur-kumur yang ke hidung nggak masuk hidung, yang mulut nggak dapat. Nah, tapi kalau terbiasa, insya Allah bisa. Nah, jadi sabar ngajarin anak-anak ya untuk berwudu sekali saja. Jadi 3 kalinya itu betul-betul 3 kali. Jadi airnya pakai tangan kiri ngeluarinnya 3 kali. Tapi kalau tadi dipisah jadi 6. Ya enggak? Tuh. 2 3 hidung. Tuh. 2 3. Nah, jadi lebih lama dikit. Nah, seperti itu. Jadi hadisnya sahih ya. Jadi tsumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin yaf'alu dzalika salasan, muttafaqun alaihi. Wa ini kuat sekali ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak, satu paket, mulut dan hidung satu paket, 3 kali. Tapi kalau seandainya ada yang mau memisah karena belum bisa, enggak apa-apa, la ba's. Enggak dikumur-kumurin mulutnya, enggak menghirup air ke hidung juga sah menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama. Kemudian hadis ke-50. Wah, sekarang cepat nih. Berapa hadis sudah? Soalnya sudah pernah kita jelasin ya, agak nyerempet-nyerempet pembahasan sebelumnya. Hadis ke-50. Wah, enggak terasa ya, sudah 50 hadis. Alhamdulillah. Di 100 kita syukuran. Ya.
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, ya, ia berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dhufur lam yusibhul ma'u faqala irji' fa ahsin wudu'aka. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu ketika Nabi datang ke Madinah, ya 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah. Datang ke Madinah udah disambut oleh kaum muslimin di Madinah. Udah pada masuk Islam orang Madinah. Rasulullah masih di Mekah 13 tahun, ya, Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Madinah sudah pada masuk Islam, makanya disambut. Nah, kok bisa Rasulullah di Mekah orang Madinah udah pada masuk Islam? Karena ada dai pembangunan. Karena ada dai-nya Nabi di sana. Jadi yang pertama kali hijrah itu anak muda ganteng, ya, Mus'ab bin, orang kaya tadi, Mus'ab bin Umair, anak papa kalau kita, orang kaya. Pokoknya anak kayak orang kita lah, kalau orang kaya kan pakaiannya. Tapi setelah masuk Islam dia tinggalkan itu semua, jadi dai-nya Rasulullah. Rasulullah utus duluan ke Madinah suruh dakwah. Kalau kita babat alas, babat tanah Jawi, babat alas maksudnya yang merintis dakwah sambil koneksi jarak jauh, nggak ada WA aja zaman dulu. Mus'ab bin Umair, anak muda, sama satu orang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Itu jadi yang pertama hijrah itu dua orang tuh Rasulullah utus untuk ngajarin Al-Quran kepada orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam. Ya sebetulnya sih ada 6 orang pertama, ya, 6 orang pertama. Ketika Rasulullah ditolak sana sini musim haji lagi duduk gitu ya di Mina, ada 6 orang juga lagi nongkrong lah kalau kita lagi ngobrol-ngobrol. Rasulullah datangin, Rasulullah jelaskan tentang dirinya dengan apa yang ia bawa, jelasin. Kok bisa langsung nyambung? Padahal di sana sini ditolak, ya, di Thaif ditolak. Ini ada 6 orang nggak kenal, lagi nongkrong siap-siap mau pulang karena habis haji. Jadi orang Arab tuh sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, mereka sudah terbiasa haji karena itu syariatnya Nabi Ibrahim yang viral diikuti oleh bangsa Arab. Waktu itu bosnya bangsa Arab Quraisy, kabilahnya Nabi Muhammad. Jadi 6 orang itu Nabi datangi, kemudian tegur sapa gini-gini. Ya, Nabi Muhammad juga akhlaknya bagus ya, cara ngomongnya meyakinkan, ya. Kemudian menjelaskan siapa Nabi Muhammad, apa tujuannya, ya, tauhid, ciri-ciri, pokoknya jelaskan. Sudah begitu langsung ada satu nyeletuk, ini orang kan kayaknya Nabi yang dicerita-ceritain sama orang Yahudi di kampung kita di Madinah. Jadi orang Yahudi itu tinggal di Madinah niatnya mau menyambut Nabi akhir zaman. Kenapa dia ada di Madinah? Karena itu wasiat dari Nabi sebelumnya, Nabi Musa. Ya, ulama-ulama mereka punya pemahaman bahwa Nabi akhir zaman itu tempat terakhirnya itu di situ, bahkan meninggalnya akan di situ. Jadi mereka itu rela lama-lama di situ. Kan orang Yahudi itu paling semangat dengan wasiat-wasiat Nabi, tapi kalau keliru ya menyalahgunakan juga fatal juga. Kenapa mereka harus balik ke Palestina sehingga Inggris mendatangkan tahun 1948 Romi datang, hanya penduduk aslinya digusur. Kenapa? Karena janji itu tanahnya mereka, tanah warisan, penguasa tanah di situ. Tapi kok main bom begitu? Ya itu bagus sih, cuma caranya salah. Karena ajarannya pun sudah salah. Tapi mengatasnamakan Israel. Israel itu nama nabi. Negara yang pakai nama nabi ya cuma satu. Arab Saudi aja nggak pakai nama nabi. Saud, ya, Saudi. Ya, Brunei juga bukan nama nabi. Brunei itu nama burung punai, bukan ya? Tanya ya, apa artinya Brunei? Ini satu negara, nama saking apa? Mereka itu negara agama banget.
Jadi bangga dengan ajarannya, cuma keliru. Ya keliru kata kita, kata mereka benar. Kan namanya juga Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Nah, ada berbagai macam penafsiran ya tentang arti kata Israel. Kalau ulama-ulama tafsir sepakat Israel itu artinya hamba Allah. Israel, il itu Allah. Hamba Allah. Nanti ada yang orang sana sendiri jadi pemenang dengan Allah. Maksudnya apa? Ada yang mengartikan secara terlek bergulat dengan Allah, menang supaya dapat keberkatan. Ada yang mengartikan secara maknawi, maksudnya apa? Mengalahkan Allah itu maksudnya dia itu kalau malam sholat sampai nangis-nangis sehingga Allah terkalahkan, Allah ngasihi dia. Nah, itulah terlalu berlebihan sih. Jadi saking nangis-nangis kalau malam dan ibadah terus Nabi Yakub itu sehingga Allah kalah. Nah, jadi itu yang maksud mengalahkan Allah itu. Ya mungkin jadi Allah kalah oleh Nabi Yakub. Tapi maksudnya gimana? Maksudnya Allah jadi kasihan sama orang yang nangis-nangis, mau ngadab jadi nggak jadi karena bertaubat, karena istighfar. Tapi ya kata-kata Allah kalah itu ada yang mengartikan kalah itu bergulat fisik. Karena kata-kata seperti itu. Nah, itu dari situ jadi mengalahkan Tuhan. Israel artinya mengalahkan Tuhan. Nah, baik, ala kulli hal. Jadi masuk Islam ya ketika Rasulullah ke Madinah itu udah pada masuk Islam semua karena dakwahnya Musab. Jadi 6 orang ini ketika diceritakan tentang apa dan siapa Nabi Muhammad, mereka langsung nyambung. Kenapa? Karena mereka itu setiap hari udah dapat cerita dari orang Yahudi Nabi akhir zaman gini di medsos di mana semua. Jadi orang Yahudi itu kalau berantem sama orang penduduk Madinah, Arab, Aus sama Khazraj itu kalau berantem pokoknya awas entar lagi Nabi akhir zaman. Awas Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya begini, dikasih tahu sehingga viral. Ya orang Madinah, orang Arab juga jadi pada tahu. Ya, orang Arab juga pada tahu. Ya. Akhirnya pas Nabi Muhammad cerita begitu, oh ini kayaknya, inilah nabinya. Ayo lo kita masuk Islam aja duluan daripada Yahudi duluan, kita aja duluan. Nah, dari situ 6 orang. Nah, Rasulullah juga utus. Setelah beberapa lama mereka balik, 6 orang ini masuk Islam, Allah utus dai. Justru orang Yahudinya di Madinah enggak ada yang beriman kecuali Abdullah bin Salam. Berapa orang aja? Istrinya Nabi Muhammad, Sofiyah bintu Huyai, anak pembesar Yahudi itu Israel. Ya, turunan Yahudi. Yehuda itu anak Nabi Yakub. Ya, Yehuda. Jadi Nabi Yakub itu punya anak. Banyak. Nanti ada anaknya yang dimasukkan sumur. Siapa? Sama saudaranya Nabi Yusuf. Nah, itu yang masukkan ya teman-teman Yehuda itu. Karena beda ibu. Baik, nah itu kita bahas ya. Oh bagus juga kata Zakuri. Gimana kalau bahas sirah? Jadi malam Selasa fikih, malam itu sirah. Ya semuanya bagus. Boleh nanti diselingi ya kita bahas sirah. Penting sekali itu. Jadi intinya seperti itu. Nah ketika Nabi Muhammad datang, orang Madinah menyambut. Nah yang menyambut di Madinah termasuk ini ibunya Anas. Ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim, janda Ummu Sulaim. Punya anak. Dia datang begini, ya. Datang kepada Rasulullah, yang lain ngasih hadiah. Jadi Rasulullah ketika datang di Madinah itu nginep, enggak di hotel. Nginep di rumah sahabat namanya Abu Ayyub, Khalid bin Zaid, namanya Khalid. Nginep di rumahnya 2 lantai. Apa namanya? Rasulullah di atas. Apa namanya? Lumayan berapa minggu sebelum buat masjid dan buat rumah. Ya. Jadi nginep di rumah Abu Ayyub. Nah, orang-orang pada ngasih hadiah, Ummu Sulaim, yang lain ngasih barang, dia ngasih orang. Ini Anas bin Malik masih kecil. Ya Rasulullah, semua orang ngasih hadiah, saya nggak punya apa-apa, saya kasih anak kecil aja ya, supaya bantu-bantu, kata Ummu Sulaim. Rasulullah nggak bisa nolak lah.
Jadi Ummu Sulaim niatnya ngasih hadiah kepada Nabi. Kalau yang lain kan ngasih uang, kalau bahasa kita ngasih anulah parcel, ya, kenangan apa gitu. Hadiah lah. Kan ada tamu kan. Nah Ummu Sulaim bawa anak. Rasulullah nih hadiahnya. Anas bin Malik, anak kecil. Ya, berapa usianya masih kecil, ya, 6-7 tahun. Tadi mengatakan 9. SD lah ya. Kalau disuruh juga nggak langsung berangkat. Pernah Rasulullah nyuruh Anas suruh beli-beli, bukan beli-beli lah. Pokoknya intinya suruh mengambil sesuatu di satu tempat. Ditungguin nggak datang-datang, lagi mainan sama temennya. Kemudian Rasulullah datang. Anas, Unais, udah dilakuin belum? Ya, apa yang diperintahkan? Oh sekarang ya Rasulullah. Baru Rasulullah nggak marah, nggak apa. Belum bisa disuruh, si kecil. Itu pembantu atau kita yang jadi malahan ngerepotin kita? Anak kecil tuh belum bisa mandiri ya, bagaimana mau jadi pembantu? Ya tapi karena Rasulullah itu orangnya baik, justru kesempatan ini ngasih anak kecil nih. Kita cari-cari masa susah banget anak kecil. Ya orang-orang pernah ini anaknya dikasih, wah Rasulullah. Nah ini Rasulullah didik betul-betul, ya benar. Rasulullah mati jadi ulama. Ya, kan Rasulullah didik Anas bin Malik. Yang lain kan di samping segan juga mungkin ini Ummu Sulaim bismillah ngasih anak. Sehingga Anas bin Malik terkenal dengan apa? Khadimu Rasul, pelayannya Nabi. Ya. Sebetulnya Nabi yang layanin dia. Nah, masih kecil dikasihkan kepada Nabi. Nah, itu tentang Anas bin Malik. Ya, jadi jangan aneh kalau Anas bin Malik dengar atau tahu ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang tinggal di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Anas bin Malik? Ra'an Nabiyyu rajulan. Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi melihat seorang laki-laki, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki fi qadamihi mislu dzufur. Di kakinya ada bagian kering, ya, lam yusibhul ma, seperti kuku. Nah, ini kuku ini. Nah, bukan kuku yang kecilnya kalau dipotong. Ini seperti kuku. Kecil aja ya. Nah. Jadi ada bagian di kakinya belum kena air, masih kering gitu, masih mengkilap gitu. Kayak kuku aja. Sedikit aja. Kemudian Nabi tegur, faqala irji' fa ahsin wudu'aka. Ulangi, perbagus wudunya. Kenapa? Fatal. Kenapa? Salatnya enggak sah. Salatnya enggak sah. Salatnya enggak sah. Jadi Nabi tegas. Nah, dalam riwayat lain itu sudah pernah kita ceritakan juga, buru-buru. Ya, sahabat buru-buru wudu. Karena ada keperluan juga, jadi wudu buru-buru. Akhirnya ada yang wudunya masih kering. Ya saking semangatnya buru-buru sholat jamaah itu. Tapi buru-buru, Nabi marah, Nabi teriak, wailun lil aqabi minan nar. Ya, masuk neraka, ya, tumit-tumit yang tidak kena air wudu. Masuk neraka. Nah itu. Jadi pernah kita ceritakan, kita jelaskan, bukan ceritakan. Orang wudu aja masuk neraka. Ya, kalau wudunya semau dia, jelas-jelas melanggar atau bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW yang memang harus dikerjakan. Basah itu harus, ya, daerah yang harus dicuci itu dicuci, jangan sampai masih ada keringnya. Itu akhirnya wudu malah masuk neraka. Ya sama, sholat juga masuk neraka. Kalau lalai, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka, masuk neraka wail. Wail itu jurang di neraka. Wail itu kecelakaan. Celaka maksudnya masuk neraka. Nah, di neraka juga ada wadin fi jahannam, ada jurang di neraka, wail namanya. Salat kalau kita lalai masuk neraka juga. Kata para ulama, yang dimaksud lalai alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lupa kepada salatnya. Sahin itu lalai, lupa.
disengaja, bukan tanpa uzur. Ya, disengaja. Ya. Main game, tembus. Tembus maghrib, isya, subuh, zuhur, game terus. Kagak sholat. Nanti sholatnya dirapel. Nah, itu masuk. Daripada nggak sama sekali ya, tapi tetap masuk neraka. Kalau nggak bertaubat. Tapi kalau bertaubat, mudah-mudahan Allah ampuni. Itu termasuk sahun. Sholat juga dia, cuma bukan pada waktunya, lalai. Tapi kalau ada uzur, kayak Rasulullah pernah lagi perang ya, menghadapi sekutu Arab semua bersatu sampai Galipare, sampai Rasulullah matahari terbenam belum sholat asar. Rasulullah sedih ya, kata Nabi, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara syaghaluna an sholatil wusta. Mudah-mudahan Allah ngisi kubur mereka kalau mati nanti dengan api. Nabi marah. Iya, Nabi marah karena sibuk menghadapimu ya. Mudah-mudahan rumahnya, kuburannya ada apinya. Sayang sekali. Sayang nggak sholat itu sayang. Kalau kita sayang sholat, ya sayang. Kan kita lagi kerja, lagi asik, ya nggak? Udah lanjut aja. Justru sayang sholat. Ya kayak orang-orang Korea itu, kerja terus, pabriknya itu jalan terus, susah mau berhenti. Ya karena berhenti sedikit rugi. Coba kalau karyawannya semuanya sholat, rugilah. Kalau kerja udah dapat berapa itu? Sawit itu dapat berapa? Ada 100 karyawan, itu 100 sawit udah. Tapi kalau semuanya berhenti, wudunya belum, qobliyahnya belum. Ya, makanya kalau nanti punya perusahaan, enggak apa-apa lah rugi sedikit. Tapi kita nggak rugi di akhirat. Bahkan dapat pahala banyak, membantu orang sukses dunia akhirat. Tapi kan perusahaan kadang-kadang nggak mau tahu. Pokoknya harus jalan ini, ya harus jalan. Kalau enggak ya keluar aja. Jadi sholatnya nyuri-nyuri, susah. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang betul-betul ada uzur, ya kayak suasana berperang atau dikejar binatang buas, ya lari-lari dari asar sampai maghrib, belum sholat, ya karena dikejar-kejar binatang, belum sempat sholat, ya gimana lagi? Nah, kata para ulama, kalau ada uzur, betul-betul uzur, boleh sholat di luar waktunya, kayak perang, kayak Nabi Muhammad seperti itu. Tapi kata para ulama, kalau itu sholat yang nggak bisa dijamak, seperti asar itu, asar nggak bisa dijamak dengan maghrib, ya asar dengan maghrib nggak bisa dijamak. Itu kalau kita nggak sempat, ya sholat dalam keadaan seperti itu. Yang penting waktunya masih ada. Nah, sholat dalam keadaan seperti itu, yang penting waktunya masih ada. Seperti orang Jakarta itu habis asar keluar rumah, nanti sampainya isya, maghribnya di mobil, kiri kanan mobil semua, macet. Di bis lagi, susahnya kiri kanan cewek lah, belum pada mandi semua, pulang kerja. Gimana? Ayo, maghrib habis itu waktu maghrib di dalam bis. Gimana sholatnya? Maghrib belum, boleh nggak di jamak takhir? Atau sholat di tempat? Apalagi dia supir, gimana? Itu fakta. Jadi harus kita kasih solusi. Macet, dia supir, gimana? Ya sholat di mobil sebisanya. Sebagian ulama mengatakan kalau memang seperti itu ya dijamak, kalau bisa dijamak. Tapi kalau enggak ya udah sholat dalam keadaan seperti itu, tayamumnya seperti itu. Kalau mobil pribadi agak enak, mobil umum ya desak-desakan lagi, belum ada yang bawa kardus, ikan asin dipaksa, apalagi kalau lebaran itu dipaksa, itu tempat jalan itu diisi kursi lagi. Begini itu perjalanan dari Jogja Jawa Timur, wah kita pernah seneng aja tukang bisnya, bayarnya lebih mahal lagi kita. Ram itu kesemutan, tega banget. Tapi ya gimana, daripada nggak pulang kampung, tetap aja penuh. Ya tuh langsung kayak mendadak yang punya travel di di musim lebaran. Ala kulihal. Jadi Rasulullah tegas. Jadi Rasul itu nggak membiarkan kemungkaran.
Kalau kita kan tanggung ya Rasulullah, kan dikit aja, cuma berapa persen, paling 1%, 2%, kan nggak apa-apa. Nggak bisa, selama kita sadar dan itu memang belum basah dan harus basah sebetulnya karena bagian yang dicuci, ya, maka nggak boleh. Lain sama rambut kan memang cuma diusap, ya, seperti itu. Atau perempuan yang janabah tapi dia digelung, tahu digelung, rambutnya dikepang atau apa, dia pas mandi janabah apa harus melepas sanggulnya, harus melepas gulungan rambutnya? Enggak wajib. Yang penting air disiramkan ke kepala. Nah itu, karena itu ada dalilnya, ya. Nah, jadi kalau perempuan janabah, ada yang mengatakan mau janabah biasa atau karena haid, nggak wajib melepas. Kalau rambutnya itu digelung, ya, atau diikat-ikat atau apa, nggak harus dilepas karena repot juga mungkin. Rasulullah nggak mewajibkan, tapi kalau dilepas ya lebih bagus, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, jadi di sini siapa laki-lakinya nggak disebut. Ini juga ada, ya, mirip seperti ini. Ada orang datang sama Nabi ngucapin salam, ya, assalamualaikum, salam, kata Nabi. Dia sholat, kemudian datang kepada Nabi, assalamualaikum, salam, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, belum sholat. Habis itu dia sholat, balik lagi ke Nabi. Kata Nabi, sholat lagi, kamu belum sholat. Bingung, ya Rasulullah, masa suruh sholat terus? Ma'usinu ghairahu, saya bisanya coba gitu, ternyata apa? Sholatnya kenceng banget. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kayak sholatnya anak kecil tuh, persis tuh. Ya, jadi kencangnya tuh nggak sempat tumanina, ya, nggak sempat juga baca Al-Fatihah. Kan ada, bukan di zaman Nabi aja yang begitu. Banyak itu viral di media sosial, bahkan masuk TV nasional. Nah itu contoh sholat masuk neraka kalau nggak bertaubat. Kalau sholatnya begitu di masjid, jangan sholat di situ, nggak sah sholatnya. Sholat di rumah aja kalau nggak ada musola lagi, kalau nggak ada masjid lagi, yang jelas nggak sah. Allahu Akbar, baca apa itu? Satu Al-Fatihahnya udah enggak, kita sudah belum lagi tumaknina. Jadi tumaknina itu kalau lurus harus lurus, ya. Kalau ruku jadi sempat minimal baca subhana rabbil azim 1 kali normal, subhana rabbil azim 1 kali, 3 kali boleh, 5 kali boleh, 1000 kali boleh. Mau lama sujudnya subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, 3 kali boleh, 5 kali boleh, 1 kali wajib, setengah kali nggak boleh. Jadi itu disebut tumaninah kalau sempat bacaan yang mau dibaca. Ruku subhanarabbil azim minimal 1 kali. Jadi terus harus, kalau memang ruku ya lurus dulu punggungnya, apa namanya, berdiri ya harus tegak dulu. Sujud harus semuanya kena bagian sujud. Ya jangan sampai hidung kita nggak kena lantai, harus kena lantai walaupun sepesek apapun hidung kita harus kena lantai, ya, walaupun agak maksa ya. agak berat dikit. Kalau mancung ya bisa jadi mulahan ininya jidatnya nggak kena lantai, hidungnya tok. Ya semancung apapun, sepesek apapun harus kena lantai, hidung, dahi. Kata Nabi, umirtu an asjud ala sab'ati a'dum, saya diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Telapak tangan, dahi, hidung, Rasulullah menunjuk hidung, lutut, kedua lutut, dan ujung jari, terus kena semua lantai. Jadi jangan begini, ya. Jadi ini harus kena lantai, hidung kena lantai, jidat kena lantai. Nah itu harus, kalau enggak sah nanti. Nah, jadi harus kena bagian sujud. Jadi sama kata Nabi, enggak boleh, harus. Iya harus diingatin. Ngapunten sangat, anggota sujud
1 2 iya. Utamanya yang hidung standar. Itu kadang-kadang apa namanya nggak kena hidungnya ke lantai ya nggak, karena harus agak maksa dikit. Nggak apa-apa, hidung panjang pendek ciptaan Tuhan. Nanti kalau di surga semuanya ganteng lah. Kalau di dunia ini ujian. Ya, yang ngejek masuk neraka, yang bersabar diajak masuk surga. Jangan saling mengejek. Dulu Bilal itu disebut hitam, burung gagak. Ya, ya. Ummu Aiman itu ibu asuh Nabi. Yang asuh Nabi itu orang Ethiopia, ya, hitam. Tapi kata Nabi, siapa yang mau nikah sama orang ini, wah, masuk surga. Nah, intinya fisik itu udah takdirnya dari sana, ikutin aja. Nah, ala kulli hal. Jadi kalau memang faktanya seperti itu nggak kena ya kita harus ingetin. Mungkin belum tahu, nah, atau enggak tangannya itu enggak ke lantai atau kakinya diangkat gitu ya, akhirnya ngangkat kakinya enggak kena lantai. Nah itu, jadi kata Nabi sholat, kamu kalau sholat menghadap kiblat, kata Nabi takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, kemudian ruku sampai lurus, hatta tatma'inna raki'an, bangkit dari ruku sampai lurus lagi, baca, kemudian sujud, baca. Enggak, dia cepet banget. Tapi kata dia itu sudah saya bisanya begitu. Berarti belum dapat info. Dia tahu-tahu sholat sih tahu aja sholat di kampung. Tapi pas ketemu Nabi baru ketahuan sholatnya salah. Bisa aja ada orang di kampung menganggap sholat makin cepat mungkin makin bagus karena meringankan beban. Bisa jadi ada anggapan begitu. Nah, makanya tugas kita mengingatkan. Bisa jadi belum tahu kalau itu nggak sah. Nah, jadi asik banget. Kok bisa ya? Ya karena mungkin belum tahu, mungkin asik aja, pede aja juga, justru mungkin masuk TV senang atau apa. Ini tapi ya kok aneh ya? Ya bisa aja. Ya itu imamnya lulusan mana atau belajarnya gimana? Ya itu ya mungkin belum tahu. Coba, entar lagi Ramadan kan? 100 hari berapa hari? 100 berapa hari lagi? 99, bukan 100. Berapa hari lagi Ramadan? Biasanya nanti dekat-dekat Ramadan viral lagi. Sholat tarawih tercepat sama terlama. Ya, nanti biasanya ada berita gitu lagi. Coba dibuka lagi beritanya. Apa itu lagi? Ya berarti belum ada yang ngasih tahu. Kalau dikasih tahu masih gitu, ndablek itu artinya keras kepala. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Nah, demikian Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau ada pertanyaan besok aja. Besok. Pesan saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, ajak yang lain untuk ngaji. Ya, biar masyarakat kita tambah diberkati Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ajak aja, kalau udah diajak ya udah. Sekali enggak, besok ajak lagi. Siapa tahu mau. Kadang-kadang malu. Ajak kita ngaji bareng. Dengan itu kita mempertahankan sesuatu yang harus dipertahankan, menuntut ilmu. Nah, karena kita hidup di dunia sebentar, ya bismillah lah. Mudah-mudahan duduk kita malam ini itu mungkin yang menjadi sebab kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kita ajak yang lain, mungkin ngajaknya sambil bercanda atau apa, enggak apa-apa, ajak aja. Kali-kali ya itu kayak tadi Nabi Muhammad ngajak, ketemu orang yang Masya Allah, akhirnya mangkat. Alhamdulillah, kebaikannya untuk kita semua, untuk desa kita juga, insyaallah. Demikian, barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.